Ramdhani buat John Hartman takjub. Pesan tegas John Hartman panggil pemain lama skuad Garuda. Aksi Calvin Verdong bawa Lille curi poin di kandang lawan. Kapten Timnas Indonesia sabut pemain terbaik Sassuolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space mengabarkan ke kita yang salah satunya adalah aksi Calvin Verdong di Ligue 1 Prancis. Yang kedua, Kapten Timnas Indonesia jadi pemain terbaik di Sassuolo. Yang ketiga, John Hartman panggil punggawa lama skuad Garuda. Dan yang terakhir, aksi Salih Ramdhani buat John Hartman takjub. Kita saksikan bersama ya. Ligue 1 Prancis baru saja menjadi saksi betapa mahalnya kualitas seorang Calvin Verdong bagi klub sebesar Los Lille. Meski harus bersaing ketat di salah satu kompetisi paling fisik di dunia, Verdong kembali membuktikan bahwa ia adalah kartu as yang bisa diandalkan dalam situasi genting. Di mana di laga terbarunya ia memberikan aksi brilian bahwa Lille curi poin di kandang lawan. Perlu diketahui sebelumnya, Verdong yang diboyong dari NEC Nijmegen senilai 3 juta euro pada musim panas 2025 lalu menjalani momen krusial saat Lille bertandang ke markas Metz di Stade Saint-Symphorien Sabtu dini hari. Meski pelatih Bruno Genesio lebih memilih Romain Perraud sebagai starter, Verdong tetap menunjukkan profesionalitas tinggi saat dimasukkan di menit ke-82. Dalam waktu yang singkat, ia mencatatkan 13 sentuhan penting dengan akurasi operan mencapai 78%. Tidak hanya itu, ia melakukan satu sapuan krusial yang menjaga kesucian gawang Lille dari gempuran Metz di menit-menit akhir, sekaligus membantu timnya mengamankan 1 poin berharga lewat hasil imbang kacamata. Tambahan poin ini membuat Lille nyaman di posisi kelima klasmen, sementara Verdong terus menambal jam terbangnya yang kini sudah mencapai 9 laga di Liga Domestik. Dengan rating rata-rata 6,93, ia membuktikan bahwa statusnya sebagai pelapis hanyalah soal waktu sebelum ia benar-benar menyegel posisi utama. Penampilan solidnya di Prancis menjadi pesan berkelas bahwa sisi kiri pertahanan Garuda kini dihuni oleh pemain dengan standar kompetisi tertinggi dunia. Jenderal pertahanan kita, Zayed Zez, semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu bek elit. Sebuah prestasi prestisius baru saja diraih oleh sang kapten, di mana Zayed Zez secara resmi menyabet gelar pemain terbaik di klubnya Sassuolo. Sebelumnya, momen kunci yang mengantar Itzas meraih gelar ini terjadi pada laga krusial pekan ke-23 melawan Pisa. Saat Sassuolo sedang unggul tipis 2-1 dan terus digempur, Itzas melakukan aksi heroik dengan menyapu bola tepat di garis gawang yang hanya menyisakan jarak beberapa milimeter saja. Penyelamatan ajaib itu membuyarkan peluang emas Mehdi Leris dan mencegah Pisa menyamakan kedudukan. Berkat ketenangannya, Sassuolo terhindar dari bencana dan justru berhasil menutup laga dengan kemenangan 3-1. Hebatnya lagi, dalam hasil voting resmi klub, Itzas sukses mengangkangi nama-nama besar seperti Domenico Berardi yang juga tampil apik setelah sembuh dari cedera. Predikat pemain terbaik untuk Zayed Zez ini menjadi modal berharga bagi Sassuolo yang kini nangkring di urutan ke-11 klasmen. Setelah sukses membungkam tim Emil Audero di pekan sebelumnya, Itzas dan kawan-kawan kini tengah bersiap menghadapi ujian sesungguhnya melawan sang pemuncak klasmen Inter Milan. Zayed Zez telah membuktikan bahwa kontribusi seorang bek bisa jauh lebih berharga daripada sekedar torehan gol. Gelar pemain terbaik di Italia ini menjadi simbol ketangguhan sang kapten yang kini berdiri sejajar dengan para gladiator terbaik di daratan Eropa. John Hartman sepertinya mulai bosan dengan zona nyaman dan ingin membakar adrenalin para penggawa skuad Garuda. Menjelang pengumuman skuad untuk FIFA Series, sang pelatih kepala mengirimkan sebuah pesan tegas bagi para pemain lama. Seperti mana diketahui, mantan pelatih Kanada ini sudah menyiapkan 3 panggung besar sebagai laboratorium pemantauan, mulai dari FIFA Series 2026, Piala AFF, hingga FIFA Matchday sepanjang tahun ini. Dalam pernyataannya, Hartman menekankan bahwa FIFA Series Maret mendatang adalah ajang krusial untuk memperluas kolam talenta, di mana ia akan mengandalkan pemain level 1 dan 2 untuk membangun kedalaman skuad. Baginya, turnamen tersebut bukan sekedar laga persahabatan, melainkan seleksi alam untuk menentukan siapa yang layak dibawa ke Piala Asia 2027 hingga misi besar lolos ke Piala Dunia 2030.
Hartman secara tegas mengirimkan pesan untuk menuntut para pemain yang selama ini terpinggirkan lebih menunjukkan bahwa mereka sangat ingin menjadi bagian dari perjalanan ini dan layak untuk kembali mengenakan lambang Garuda. Jadi saya berharap series tersebut memberi saya sekelompok pemain yang siap tampil, yang putus asa, untuk menunjukkan bahwa mereka harus menjadi bagian dari perjalanan ini untuk main di Piala Asia dan lolos Piala Dunia. Ujar John Hartman. Strategi ini bukan isapan jempol belaka. Hartman membuktikannya dengan safari taktis, mulai dari belusukan ke tribun Liga Domestik hingga terbang ke Eropa demi memantau pemain abroad. Debutnya melawan Bulgaria serta Saint Kitts and Nevis di FIFA Series nanti akan menjadi garis start bagi regenerasi skuad Garuda yang lebih kompetitif. John Hartman sepertinya baru saja mendapatkan jawaban paling konkret dari tribun Stadion GBLA. Di tengah agenda safari taktisnya memantau pemain, sebuah momen istimewa pecah saat gocekan maut Sadil Ramdhani sukses memaksa sang pelatih timnas Indonesia itu berdecak kagum. Ini bukan sekedar kemenangan biasa bagi Persib, melainkan panggung pembuktian bagi seorang pelari sayap yang sempat terlupakan. Di bawah tatapan tajam Hartman, Sadil seolah mengirim sinyal bahwa sisa-sisa sihirnya masih terlalu prematur untuk dianggap habis. Perlu diketahui, magis ini terjadi saat Persib Bandung menjamu Maluku United Jumat 6 Februari 2026. Laga yang awalnya sudah dikendalikan Maung Bandung lewat penalti Tom Hai berubah menjadi pertunjukan tunggal saat Sadil masuk di menit ke-86. Hanya butuh waktu 60 detik bagi pemain berusia 27 tahun ini untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Dengan kecerdikan mencari celah, ia lolos dari jebakan offside, berdansa melewati kiper, dan menceploskan bola yang mengunci kemenangan 2-0. Pasca laga, Sadil dengan rendah hati mengungkapkan bahwa hasil ini adalah buah kerja keras kolektif tim dan ia memilih untuk tetap fokus menatap kompetisi yang masih panjang. Kehadiran Hartman bersama analis barunya, Zikri Lazuardi, awalnya memang bertujuan untuk memantau pilar seperti Beckham Putra hingga proyek naturalisasi David da Silva. Namun, performa klinis Sadil seolah memutar balik ingatan kita pada momen pencoretannya jelang Piala Asia 2023 silam. Dengan efisiensi yang ia tunjukkan di depan mata kepala pelatih baru, pintu timnas untuk ajang FIFA Series Maret mendatang kini kembali terbuka lebar. Selanjutnya, keputusan besar ada di tangan John Hartman. Apakah ia akan memanggil kembali sang penyihir raha untuk melengkapi kepingan puzzle skuad Garuda yang sedang dibangunnya? Menarik untuk dinanti. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.